Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Bahasa Indonesia kelas 5 SD, tema 5, subtema 2. Langkah-langkah untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. 2. Membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. 3. Menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah dibuat atau telah ditentukan. 4. Membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah dituliskan. Langkah kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Langkah keenam, membuat kalimat penjelas atau pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah ditulis sebelumnya. Langkah terakhir, menyusun kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Mari kita lihat contoh berikut berdasarkan langkah-langkah menulis paragraf. Langkah pertama yaitu menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Contoh topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks yaitu topiknya harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem. Setelah kita menentukan topik yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks, langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik di atas. Daftar kosakata yang berkaitan dengan topik harimau, sang pemangsa utama dalam ekosistem, yaitu harimau, ekosistem, predator, karnivora, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Setelah kita menentukan topik dan membuat daftar kosakata, langkah ketiga yaitu menulis ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah ditentukan. Ide pokok dengan mengambil kosakata yang telah dibuat, yaitu harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Membuat kalimat utama. Setelah kita menentukan ide pokok dengan mengambil kosakata yang telah dibuat, sekarang kita membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok yang telah dibuat. Kalimat utama
yang telah dikembangkan dari ide pokok harimau adalah predator dalam ekosistem hutan adalah sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator dalam rantai makanan. Langkah kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung atau menjelaskan ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Ide pokok yang kita buat adalah harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Kalimat utamanya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator dalam rantai makanan. Dari hal tersebut, informasi tambahannya adalah karnivora adalah hewan yang memakan hewan lainnya. Hewan karnivora berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan. Konsumen puncak dalam rantai makanan adalah hewan yang tidak dimangsa oleh hewan lainnya. Itulah 3 informasi tambahan mengenai harimau, ekosistem, dan rantai makanan. Selanjutnya, langkah ke-6, membuat kalimat pendukung atau penjelas berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah ditulis sebelumnya. Kalimat pendukung atau penjelas berdasarkan informasi tambahan yang dibuat sebelumnya adalah harimau termasuk hewan karnivora karena memakan daging hewan lain. Kalimat penjelas atau pendukung kedua, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen puncak. Kalimat pendukung atau penjelas ketiga, tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Setelah kita melakukan langkah-langkah dari 1 sampai ke 6, sekarang kita dapat menyusun sebuah paragraf. Bagaimana cara menyusun sebuah paragraf non-fiksi? 1. Kita menyusun kalimat utama terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan kalimat penjelas sesuai urutan. Di 1, kita menyusun kalimat utama, dan kemudian langkah kedua adalah menuliskan kalimat penjelas sesuai urutan, sehingga didapat sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Kita tuliskan dulu kalimat utamanya. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Setelah kalimat utama kita tuliskan, ditambahkan dengan kalimat penjelas pertama. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivora karena memakan daging hewan lain. Selanjutnya kita tuliskan kalimat penjelas kedua. Selain itu, dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen puncak. Untuk menghubungkan kalimat penjelas pertama dan dengan kalimat penjelas kedua, kita gunakan kata penghubung selain itu. Terakhir, kalimat penjelas ketiga kita masukkan, hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Bagaimana adik-adik?
Apakah kalian telah mengerti bagaimana cara membuat sebuah paragraf non-fiksi yang padu? Ikutin langkah-langkahnya ya. Langkah 1 sampai langkah ke-7. Ulangi lagi video sehingga kalian mengerti dan hafal langkah-langkahnya. Terima kasih.